Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Strategi Belajar dan Pembelajaran Quran Hadis. Kami di sini dari 3 anggota yang terdiri dari saya, Setiani, NIM 49, dan juga ada Mbak Windy Aprilia Pangestuti, NIM 58, dan ada Mbak Putri Nurwahyuni, NIM 59. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, lanjut saja kita masuk ke materi. Yang pertama disampaikan oleh Mbak Windy Aprilia. Terima kasih. Dalam pembahasan pertama ini, saya akan menerangkan tentang makna dari strategi belajar dan mengajar. Di sini ada yang sudah tahu apa itu strategi? Nah, strategi dapat diartikan sebagai cara. Sedangkan belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada setiap orang dalam kehidupannya. Sedangkan mengajar adalah suatu proses di mana terjadi interaksi dari pelaku atau pengajar, atau bisa juga disebut sebagai guru yang berinteraksi dengan murid atau orang yang belajar. Kemudian ada pembelajaran Quran Hadis. Pembelajaran di sini dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu belajar atau learning dan juga mengajar atau teaching. Kemudian dijadikan menjadi satu aktivitas, yaitu belajar mengajar. Jadi, pembelajaran merupakan proses interaksi edukasi antara 2 unsur, yaitu siswa yang belajar dan guru yang mengajar, yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari pembelajaran Quran Hadis di sini yang pertama ada untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik untuk bisa membaca, menulis, membiasakan dan menggemari Quran dan hadis itu sendiri. Dan yang kedua ada untuk menanamkan pemahaman, pengertian, dan juga penghayatan isi kandungan dan ayat-ayat Al-Quran juga hadis yang memberi perintah atau larangan terhadap Al-Quran atau hadis itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam belajar dan mengajar Al-Quran Hadis di tingkat SD atau MI, yaitu yang pertama ada strategi Karsof, dan yang kedua ada strategi kartu domino, dan yang ketiga ada giving question and getting answer. Yang pertama, strategi Karsof. Strategi ini adalah salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk mengaktifkan siswa yang jenuh dengan proses pembelajaran. Dalam strategi ini terdapat media yang berbasis visual, yakni kartu itu sendiri. Langkah-langkah yang digunakan seorang guru untuk menerapkan strategi ini yaitu 1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 2. Guru memerintahkan siswa berkeliling untuk mencari kategori yang sama. 3. Peserta didik yang berkategori sama untuk dapat berpresentasi di depan kelas. Yang kedua ada strategi kartu domino. Strategi ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang menggunakan media kartu domino untuk meningkatkan proses pembelajaran Al-Quran Hadis dan mengaktifkan siswa yang jenuh dengan proses pembelajaran. Langkah-langkah pelaksanaannya: 1. Guru mengambil satu kartu domino yang sudah ditutup kertas pada salah satu bagian dan sudah ditulis dengan materi Al-Quran Hadis.
Setelah itu, guru menempelkan pada kertas karton yang sudah ditempelkan di papan tulis. Setelah itu, guru mengambil lagi satu kartu yang bertulisan arti atau lanjutan dari ayat atau hadis tersebut dan menempelkannya di kertas karton tersebut. Lakukan hal yang sama sampai ayat Al-Quran tersebut lengkap dengan arti atau lanjutannya. Setelah itu ulangi lagi, tapi siswa yang menerapkannya. Yang ketiga ada strategi giving question and getting answer. Strategi ini adalah salah satu teknik instruksional dari belajar aktif. Strategi ini ditemukan oleh Spencer Kagan, orang kebangsaan Swiss pada tahun 1963. Strategi ini dikembangkan untuk melatih peserta didik agar memiliki keterampilan dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. Strategi ini pada dasarnya adalah modifikasi dari metode tanya jawab yang dipadukan dengan menggunakan potongan-potongan kertas sebagai media pembelajaran. Langkah-langkah strategi ini yaitu: yang pertama, membuat potongan-potongan kertas banyak 2 kali dari jumlah peserta didik. 2. Meminta setiap peserta didik untuk melengkapi pernyataan berikut ini. Kertas 1, saya masih belum paham tentang titik-titik. Kertas 2, saya dapat menjelaskan tentang titik-titik. Yang ketiga, membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil 4 atau 5 orang. Yang selanjutnya, masing-masing kelompok memilih pertanyaan-pertanyaan yang ada di kertas 1 dan juga topik-topik yang dapat mereka jelaskan di kertas 2. Selanjutnya, meminta setiap kelompok untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka tulis. Jika ada di antara peserta didik yang bisa menjawab, diberi kesempatan untuk menjawab. Jika tidak ada yang bisa menjawab, guru atau peserta didik yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, mengakhiri pembelajaran dengan menyampaikan rangkuman atau klarifikasi dari jawaban dan penjelasan peserta didik. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.